setelah mengetahui sejarahnya, kita lanjut ke pengertiannya. Pengertian HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh yang rentan terhadap penyakit mematikan. Sasaran utama HIV yaitu sasaran limfosit T4. Jika sasaran limfosit T4 semakin sedikit, maka daya tahan tubuh juga akan menurun dan nanti akan menyebabkan AIDS atau Acute Immunodeficiency Virus. Nah, HIV juga memiliki gejala awal loh, seperti diare, mual, kelelahan, sakit kepala, dan pembekakan pada kelenjar getah bening di area leher, ketiak, dan pangkal paha. Gejala ini hampir sama seperti infeksi virus lainnya, karena itu banyak yang terkena HIV tetapi tidak menyadarinya. Kita tidak bisa menyebut seseorang terkena HIV hanya dengan melihatnya secara fisik, tetapi harus melakukan uji coba di laboratorium. Maka dari itu, HIV memiliki stadium atau tahapan, yaitu yang pertama, stadium inkubasi, dua stadium awal, tiga stadium perang, dan yang terakhir stadium AIDS atau purpur. Pada stadium terakhir akan mulai munculnya gejala infeksi virus oportunitis seperti TBC, kanker kulit, penyakit saraf, penyakit saluran pencernaan, dan penyakit macam kanker lainnya. Nah, HIV tidak dapat disembuhkan, tapi HIV dapat diterapi menggunakan ART atau antiretroviral. Orang yang terkena HIV disebut dengan orang dalam HIV/AIDS. Pada umumnya, jika keadaan si penderita semakin menurun, maka HIV akan menyebabkan kematian. Sifat kita terhadap orang yang terkena HIV adalah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, dan memberikan komunikasi yang baik, dan memberikan arah ke jalur yang benar. Tapi kita juga harus menjaga diri kita agar tidak terkena HIV dengan tidak melakukan perilaku beresiko seperti perilaku seksual yang menyimpang dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. HIV dapat ditularkan melalui transfusi darah dan ibu hamil ke janinnya, tetapi ibu hamil ke janinnya masih dapat dicegah. Ada juga beberapa cara untuk menghindari HIV yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A, B, C, D, E, dan F. A atau abstinence, yaitu berpuasa, hindari hubungan seksual sebelum nikah ya. B, faithful atau setia. Jika tidak bisa berpuasa, maka setia pada satu pasangan. C, kondom, gunakan pengaman waktu melakukan hubungan seksual. D, drug atau obat, hindari penggunaan obat terlarang. E, education atau pendidikan, memberikan pendidikan tentang seksual sangatlah penting sejak ini. Dan E, religion, yaitu agama, menanamkan dalam kita jiwa-jiwa keagamaan sangat penting untuk masa kedepannya. Ada juga peran kita sebagai PMMILA,